Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Gina Fitria, Nurkistiana Narisha, dan Stiva Rahmayuan Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis, tugas pemetaan kadastral bersama Bapak Ari Yulfa. Baiklah, untuk pembukaannya silakan dibaca oleh Stiva. Kepada Stiva dipersilakan. A. Pengumpulan data fisik. 1. Pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik atau pihak ketiga pemenang lelang. 2. Pengumpulan data fisik berpedoman pada nomor urut atau bidang atau berkas NUP peta kerja untuk memudahkan pemberkasan. 3. Desa atau kelurahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL, bidang tanah K4 dalam kurung K4 K5 KW4 KW5 dan KW6 untuk diselesaikan terlebih dahulu di studio atau bersamaan dengan kegiatan Puldasik dan Puldadis. 4. Pelaksanaan kegiatan pengukuran pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam 2 mekanisme, yaitu secara swakelola dan pihak ketiga. Secara swakelola dilaksanakan petugas ukur ASN atau SKB perorangan, sedangkan secara pihak ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau perusahaan bidang hukum perseroan. Di bidang industri, survei, pemetaan dan informasi geospasial. Dilanjutkan oleh Nurkistiana. B. Peningkatan ke titik referensi. Pengukuran seluruh bidang tanah wajib menggunakan pengikatan atau referensi minimal 1 titik. Titik dasar teknik kerangka dasar kadastral nasional yang selanjutnya disingkat TDT KDKN atau menggunakan titik peningkatan dari hasil pengukuran dengan memanfaatkan data CORS. Titik referensi atau titik ikat yang digunakan dalam kegiatan pengukuran ditampilkan daftar koordinatnya pada peta lampiran SK penetapan lokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Baiklah, yaitu C. Metode pengukuran. Petugas ukur dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah setelah mempunyai akun dan kewenangan untuk menggunakan aplikasi pengumpulan data fisik. 2. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dilakukan dengan metode A. Terestris, fotogrametris, pengamatan satelit, dan kombinasi ketiganya. Lanjut. Tiga, lanjut Stiva. 3. Jika NIK masih dalam proses pembuatan, maka digunakan KTP lama atau KK atau surat keterangan dari aparat setempat. Soft copy-nya diunggah pada aplikasi KKP. 4. Pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah dan pemetaan dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik dan dapat dibantu dengan menggunakan aplikasi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pengukuran bidang tanah selain mengumpulkan koordinat X, Y, dilakukan pula pengukuran ketinggian Z. Pengambilan data ketinggian Z tersebut dapat menggunakan RTK atau GPS navigasi.
D. Pemasangan dan penunjuk tanda batas. 1. Tanda batas dapat berupa titik atau patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta. 2. Pemasangan dan penunjukan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. 3. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas diharapkan dapat dilaksanakan dengan gerakan bersama pemasang patok batas bidang tanah. Lanjut. Baiklah, karena ini ada dua macam warna slide, jadi untuk selanjutnya saya akan baca 2 slide. Nanti setelah saya itu nanti juga akan baca 2 slide sesuai dengan warna yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya penetapan batas dan pelaksanaan pengukuran. 1. Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ada penetapan batas bidang tanah oleh panitia adjudikasi PTSL atau surveyor kadastral berlisensi atau SKB atas penunjukan kepemilikan tanah dan kuasanya berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan atau diwakili oleh perangkat desa, RT, RW, atau tokoh masyarakat. 2. Dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilakukan pengumpulan data berupa A. Identitas pemilik atau KTP dan KK. B. Alas hak atau jika ada. C. Sertifikat GS atau SU jika ada untuk bidang tanah terdaftar bersertifikat. Data tersebut langsung dientrai dalam bentuk digital pada aplikasi pengumpulan data dan data yuridis. Selanjutnya, pengukuran atau pemetaan bidang tanah dilakukan terhadap A. Bidang tanah belum terdaftar. B. Bidang tanah sudah terdaftar yang belum dapat terpetakan atau keempat. 4. Memberi nomor berkas atau nomor urut bidang atau NUB pada bidang-bidang tanah terukur dan terpetakan. 5. Melaksanakan pengukuran menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi lapangan. 6. Pencatatan tanda batas dan informasi bidang tanah untuk bidang tanah yang belum terdaftar sesuai format gambar ukuran atau D1-107 PTSL metode terstris. Selanjutnya, silakan Stiva. Bentar ya. Ma. Terhadap bidang tanah yang hal-hal A. Memastikan kepemilikannya berdasar keterangan tetangga yang berbatasan, tokoh masyarakat atau aparat terkait, dan mencatat pada GU mengenai keberadaan subjeknya. B. Jika batasnya sementara dan atau pemiliknya belum diketahui atau belum ada kesepakatan, batas bidang tanah pada GU diberi tanda garis putus-putus. C. Untuk batasan sempadan danau, sungai, jalan diukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pada GU diberi tanda garis putus-putus. D. Untuk penanganan pengukuran dan pemetaan
bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, atau bidang keempat, dilakukan peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar. F. Pengolahan data dan pemetaan. Perlu pengolahan hasil ke TDT, KDKN atau CORS. 2. Pemetaan menggunakan aplikasi komputer aided design atau CAD. 3. Penggunaan layar, atribut, dan format menggunakan standar pada aplikasi KKP. 4. Entry data informasi bidang tanah menggunakan aplikasi KKP. 5. File kartir bidang tanah untuk mengontrol kualitas diserahkan kepada petugas kontrol kualitas dalam format standar dengan penamaan file menggunakan gabungan nama desa dan nomor GU. 6. Untuk proses link antara data fisik dan data yuridis, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis harus menggunakan peta kerja yang sama. Baiklah, selanjutnya kepada Nur Kristiana. Khusus untuk pekerjaan pengukuran yang dilaksanakan oleh KJSKB atau bidang hukum perseroan, peta pekerja diserahkan kepada Satgas Fisik ASN dengan melampirkan A. Upload data file draft PBT melalui aplikasi KKP atau flashdisk. B. Gambar udara DI 107. C. Daftar objek PTSL dan informasi bidang tanah. Dan D. Fotokopi surat ukur yang diperoleh dari pemilik untuk bidang tanah bersertifikat. 8. Sebelum pencetakan PBT, seluruh hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah wajib memenuhi syarat kontrol kualitas. G. Kontrol kualitas pengumpulan data fisik. Kontrol kualitas hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh ASN dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi baik di lingkungan kantor pertanahan maupun kantor wilayah. Sementara untuk hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan pihak ketiga, kontrol kualitas yang merupakan tanggung jawab ASN dan agar tidak menimbulkan bottlenecking, maka pelaksanaan kontrol kualitas dibantu dengan pemeriksaan mutu oleh pihak ketiga lainnya. Apabila saat pihak ketiga pelaksana pengukuran dan pemetaan akan mengajukan permohonan kontrol kualitas, namun belum terdapat pelaksanaan pemeriksaan mutu, maka kontrol kualitas menjadi tanggung jawab ASN. Kontrol kualitas dilakukan terhadap setiap gambar ukur pengumpulan data fisik. Lanjut. Baiklah, selanjutnya kontrol kualitas pengumpulan data fisik ASN atau